Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini di hari Minggu kita akan melakukan review saham part yang ke-44. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA ditutup di harga 650, di mana tepat di gold line-nya. Dia telah berhasil naik dari PBL-nya 600 sehingga dia di closing harga 650. Di sini ada gold line, ada gray line. Sama-sama di 650 itu sebagai penentuan. Kalau dia berhasil naik dan bertahan di atas 650, maka dia berpeluang untuk terus menguji harga selanjutnya di 715, di mana itu resisten terkuatnya. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh kawal terus trailing stop menggunakan batasan cut loss di gray line 625. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya CTRA, saya rekomendasikan boleh beli selama dia di atas 650. Kalau dia turun di bawah 650, teman-teman boleh tunggu di sekitaran 625. Atau misalnya dia jebol lagi di 625, maka teman-teman bisa tunggu di 610 untuk melakukan reakumulasi buy. Targetnya sama, yaitu minimal ke 715, yang mana itu adalah resisten terkuatnya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BSDE. BSDE ditutup minus 2,62% di harga 745, di mana 720 ada PBL, 735 ada white line. Ini menarik teman-teman. Teman-teman boleh beli ya dengan range buy 720 sampai dengan 745. Jadi selama dia masih berada di atas 720, maka saham BSDE masih boleh dikoleksi. Tetapi misalkan teman-teman dia gagal bertahan di 720, maka teman-teman bisa batasi stop loss di 683 saja. Kita ambil yang gray line bawahnya biar lebih jauh. Karena kadang saham ini juga bergeraknya volatile. Jadi kadang dia turun jauh, sebentar dia bisa rebound lagi. Sehingga kita pasang SL lebih jauh sedikit di 683, yang mana itu adalah gray line akhir. Sehingga kalau teman-teman misalkan beli di 735, maka teman-teman bisa hitung sendiri berapa risknya ketika dia turun ke 683. Dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di harga 805. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri risk and reward-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham INTP. Saham INTP ditutup di harga 11.600, dan saham INTP ini bergerak menarik sekali ya. 11.400 dia ada PBL, di 11.700 dia punya white line. Teman-teman boleh beli saham ini ya selama dia masih berada di atas 11.400. Jadi selama dia masih berada di atas harga tersebut, teman-teman boleh beli. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin sideways, pastikan dulu dia break di minimal di white line-nya di 11.700, baru teman-teman beli. Boleh cut loss jika dia turun di bawah 11.700, atau lebih bagus kalau teman-teman cut loss di bawah PBL-nya di 11.400 sehingga lebih jauh. Target kita menuju ke PBH di 12.775. Sehingga untuk INTP boleh beli asalkan masih bertahan di atas 11.400. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Envy. Wow, saham Envy setelah sekian lama naik terus, sudah hampir 4 kali rally, dan kemarin teman-teman bisa perhatikan sendiri ada tekanan jual yang cukup tinggi sehingga dia sempat naik belasan persen, akhirnya closing cuma 5,55% di harga 133. Namun beruntungnya harga closing Envy hari ini di 133
itu masih berada di atas gold line di 126. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini masih dikasih kesempatan untuk beli asalkan dia masih berada di atas 126. Cut loss jika dia turun di bawah 126. Jadi teman-teman jangan kejar kalau misalkan dia sudah turun di bawah 126. Teman-teman langsung cut loss misalkan punya barang nih. Tapi kalau belum punya barang gimana? Kalau belum punya barang sama, selama dia masih berada di 126, teman-teman boleh beli dengan target menuju ke 143 yang mana itu adalah gray line akhir. Tetapi misalkan dia gagal bertahan di 126 dan turun terus, maka teman-teman boleh wait and see dulu, tunggu aja di sekitaran PBH-nya di 98. Sekali lagi, NV adalah saham yang volatilitasnya tinggi sekali. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Crush. Saham Crush ditutup di harga 350 di mana tepat di gold line-nya. Namun, sayang sekali jarak dari gold line atau di harga penutupan 350 ini itu cukup jauh ke PBH. Ke gray line pun cukup jauh. Sehingga saham ini terbilang sangat riskan. Bagi teman-teman yang ingin nekat membeli saham ini, pastikan bahwa dia berada di atas 350. Kalau dia turun di bawah 350, teman-teman wait and see dulu. Boleh tunggu saja sekitaran 300 sampai 305. Jadi pastikan bahwa dia berada di atas 350 dulu. Teman-teman boleh beli. Misalkan dia bertahan di atas 350, open di 350-an. Teman-teman beli, namun sesi 2 mungkin dia berbalik arah, maka teman-teman langsung cut loss saja ketika dia turun di bawah 350. Targetnya ke berapa? Targetnya kita pakai 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 388. Kemudian berikutnya yang akan kita ulas hari ini adalah saham LPPF. Wow, saham LPPF ini downtrend berat ya. Telah tembus PBL-nya di 1475 dan dia telah turun sampai 1380. Ada white line di 1370 dan ada gray line di 1333. Teman-teman kalau mau beli saham ini yang mau nekat, boleh beli di harga sekarang 1380, tapi ingat dia turun di bawah 1333 satu tik saja teman-teman langsung cut loss. Tapi bagi teman-teman yang mau lebih bersabar, memastikan bahwa saham ini benar-benar akan uptrend, ya tunggu saja dia naik di atas 1475. Yang mana itu adalah PBL-nya. Tetapi itu memang jaraknya cukup jauh sehingga bisa jadi peluang tuh untuk dapat profit sedikit. Maka teman-teman bisa pertimbangkan lagi. Mau ambil di harga sekarang dengan range buy 1330 sampai 1380 atau mau tunggu saat dia break dulu di 1475. Itu keputusan di tangan teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita ulas hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI seperti biasa sempat naik kemarin, kemudian dia bergerak sideways lagi ya. Garisnya mepet-mepet ya. 3140 ada PBH, 2980 ada PBL. Sehingga untuk BBRI teman-teman boleh beli saja, silakan kumpul terus BBRI. Siapa tahu ada berita bagus yang bisa membuat sahamnya naik. Tapi bagi teman-teman yang tidak ingin sideways seperti ini, tunggu saja saat dia berhasil break 3140, yang mana itu adalah PBH-nya, sehingga teman-teman bisa pastikan bahwa saham ini akan uptrend. Kemudian salah satu saham yang terkenal dengan isu-isu right issue dari salah satu bank terbesar di Korea, yaitu adalah BBKP. Saham BBKP bergerak sideways, masih berada dalam tren amannya.
Bagi teman-teman yang mau koleksi saham ini, boleh beli dengan range buy 178 sampai harga sekarang 183. Atau kalau mau yang tunggu, boleh beli saat dia break 187. Kalau dia berhasil break 187, ada kemungkinan besar potensialnya dia naik ke 198 di hari yang sama, yaitu di besok. Tetapi kalau bagi teman-teman yang mau bisa simpan saham ini, mungkin swing, maka teman-teman boleh koleksi dari sekarang dengan range buy 178 sampai 183. Dan teman-teman bisa cut loss jika dia gagal naik dan turun di bawah 178. Targetnya sama. Terdekat kita menuju ke PBH di 198 dan terjauh kita menuju ke 210, di mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham BBKP. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Asri. Saham Asri ditutup di harga 130, di mana harga ini masih berada di atas gray line di 129, masih dekat juga dengan white line di 126, masih dekat juga dengan PBL di 125. Namun di 136, 140 itu ada PBH dan ada gold line. Sehingga saham ini saya masih rekomendasikan untuk beli ya. Teman-teman boleh kumpul saham ini, asalkan ketika dia turun di bawah 125, teman-teman boleh cut loss, boleh keluar. Tapi bagi teman-teman yang ingin pastikan bahwa saham ini akan terus berada di jalur uptrendnya, teman-teman harus pastikan minimal dia tembus 136 dulu, yang mana itu adalah gold line-nya. Kemudian dia akan berpeluang naik ke 140. Jika berhasil tembus 140, maka dia akan terus melaju menuju 176, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertingginya. Dan saham terakhir akan kita ulas hari ini adalah saham NRCA. NRCA ada isu membagikan dividen kepada induknya SSIA sekitar 39 miliar. Tidak terlalu banyak. Apakah berita itu bisa mempengaruhi sentimen NRCA besok? Ditutup di harga 358 tepat di gold line, masih berada di atas PBH-nya. Teman-teman bisa perhitungkan sendiri risk and reward-nya. Semisal kalau 358 teman-teman beli dan teman-teman cut loss di 350, itu adalah kurang lebih 8 poin berapa besaran risknya. Sedangkan kenaikannya kita target menuju ke 380. Saya rekomendasikan untuk NRCA boleh beli selama dia berada di atas 358. Sehingga ketika dia turun di bawah 358, teman-teman bisa langsung cut loss. Sekian review saham part yang ke-44. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit, di Instagram, di YouTube, di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat plan tradingnya teman-teman di keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share agar channel ini tetap terus berkembang dan tetap terus berbagi informasi-informasi terbaru setiap harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.